Yo, ketemu lagi dengan Riva di Kotak Coklat. Masih dalam suasana puasa ya? Ya. Oke, kali ini kita akan mereview satu figur. Ini keluaran pertama dari setelah 100 tahunnya SOC, yaitu GX101. Nah, ini dia GX101. Dan itu karakternya adalah Daitetsujin 17. Sebelum kita mulai, jangan lupa nanti untuk subscribe channel Kotak Coklat, dan jangan lupa juga like-nya dan komen. Oke, sekarang kita lanjut untuk mereview figur ini. Oke, kita lanjutkan. Sebelum kita mulai, sedikit latar belakang ceritanya. Jadi ini dulu ditayangin masih tahun 77 ya. Ada yang pada lahir belum? Tahun 77 belum ya. Jadi itu di beberapa disiarkan tahun 77, dan ini karakternya namanya di create desain sama si Shotaro Ishinomori. Nah, Shotaro Ishinomori. Nah, itu ceritanya kurang lebih sebenarnya pertarungan robot, cuman robot ini dikendalikan oleh anak kecil. Nah, kalau pernah nonton filmnya tuh agak lucu, karena apa? Kendalinya tuh pakai helmnya besar banget gitu loh. Lucu gitu pokoknya. Dan ini waktu itu di Indonesia juga filmnya, serialnya cuman 2 episode nggak salah sih. Atau video rental? Video rental dulu, masih serial lah pokoknya gitu. Dan itu ngapain itu dipajang? Ini nanti ada maksudnya. Oke. Yuk, balik lagi. Oke, ini figur dari Daitetsujin. Materialnya ini kurang lebih banyakkan di diecast ya, dan ini beberapa bagian PVC. Nah, ABS itu apa sih? Oh, kirain ngerem mendadak. Gue pegang ini nih termasuk solid ya, karena besi, dan bagian besinya tuh ada di bagian kaki. Di sini untuk beberapa partnya ini masih bagian PVC sama ABS ya. Secara desain ini mirip banget dengan serialnya, cuman mungkin karena ini berbentuk robot, jadi ada beberapa scale yang nggak terlalu mirip dengan film, terutama di bagian kepala, di bagian lengan, dan juga bagian pahanya gitu loh. Kenapa begitu ya? Karena nanti ini ternyata untuk mekanismenya nih bisa berubah jadi dari robot menjadi pesawat gitu. Ini juga ada keunikan tersendiri, yaitu ada partnya ini nanti bisa ada suara dan lampunya gitu. Mungkin karena udah di on ya. Oh belum, sebentar kita tes. Nah, ini ada lampunya tuh, dan ini juga ada suaranya tuh. Oke, kita coba tes ya. Nah, ini suara rollnya pas lagi dia berubah misalnya, berubah penembak senjatanya gitu tuh Pak. Nah, ini tuh kecil banget ya. Ya harusnya pakai toa sih. Apa aja sih yang didapat? Nggak banyak sih sebenarnya, karena dari segi dari paketnya juga emang ekonomis banget. Jadi cuma ada 2 part tangan ini, ya kan? Ada 2 tangan. Terus ada gimmick yang untuk vehicle-nya. Ini ada yang namanya apa nih? Masalah nih mesin gitu ya. Yang ini jet mesin. Ini kayak chopper mesinnya. Lupa sih. Yang ini ya kayak buat drillnya nih, nanti di sini, dan ini yang ada yang jetnya gitu. Kalau yang dari awalnya sih sebenarnya yang karakter Daitetsujin ini dirilis pertama kali dicogokin. Nah, dicogokin itu ada ada fitur dia bisa transform sendiri, cuman ya tetap nggak bisa dimainin karena artikulasinya nggak ada gitu. Jadi cuman dari robot bergerak berubah jadi pesawat.
Terus habis itu keluar lagi rilisan apa namanya, Action Toys nggak salah, Action Toys, tapi bentuknya masih ya lebih besar dari ini, tapi bentuknya masih scale-nya masih bagus, masih kayak seperti action figure. Jadi belum mirip sama ke serialnya, persis apa ukurannya. Terus habis itu keluar lagi yang Warscope. Warscope ini malah nggak bisa berubah sama sekali, dia lebih tinggi, sekitar 30-an nggak salah. Baru keluar yang Action Toys yang renewalnya nggak salah, itu bisa berubah, tapi ada beberapa part itu di swap. Swapnya itu dari pala, terus dari tangannya juga karena nanti buat transform. Nah, sementara kalau di SOC ini karena dia paketnya sangat efisien, jadi untuk satu figur ini udah langsung untuk apa namanya, bisa langsung buat berubah mode-nya jadi apa, jadi robot mode sama pesawat gitu. Oke, untuk artikulasi ini standar ya. Ini ada ratchet joint-nya. Ini seperti saat ini lumayan paten ya. Nggak mungkin takut lulus lah setidaknya tuh. Di ratchet untuk artikulasi tangan. Cuman tuh kalau untuk dia direntangkan ke samping ini agak sedikit terbatas karena ternyata artikulasi di pundaknya ini lumayan bukan terganggu sih namanya, ini memang terbatas lah karena ada si pundaknya ini sendiri gitu, dan ini harus sedikit dinaikin gak salah. Nah seperti ini tuh, jadi nggak bisa 90 derajat. Mas. Apa tuh? Ya elah pakai nongolnya begini. Nongol aja lah, kelihatan bawah. Artikulasi selanjutnya di kaki. Ini juga kalau untuk arah ke depan dia masih bagus, standar. Cuman di sini bentuknya seperti ini ya, karena nanti ini buat fungsi pas jadi pesawatnya ya. Ini artikulasi dengkulnya juga bagus masih, dan ini harus tekuk sedikit, masukin dikit. Nah jadi seperti ini. Cuman di sini ada ada bagian yang harusnya bisa diputar. Pada saat kaki lurus ini dia agak sedikit terbatas ya. Jadi cuman sedikit gerak, tapi jadi harus digeser dulu baru bisa digeser seperti ini. Oke, terus join di ankle-nya ini ada, karena nanti juga telapaknya akan tekuk lagi pada saat di pesawat. Nah, yang agak kurang sebenarnya di join di perutnya, karena di sini karena nanti dia berubah, jadi perutnya nggak permanen ya, nggak bisa diputar atau dikeduk ke depan gitu loh. Jadi memang permanen seperti ini aja gitu loh. Oke, kalau pengen tahu dia ada beberapa komparasi terhadap figur yang sebelumnya, dibandingin sama yang serial sebelumnya. Sebenarnya ya ini yang seperti ini De Leon ini kan 97. Ini kan sebenarnya larinya masih bukan toko satu, maksudnya desainnya masih desain yang masa kini gitu loh. Jadi dibikin selevel memang dari si siapa namanya yang bukan yang giring desain karakter di situ. Nonakanya. Nah, dari Nonakanya. Jadi memang dibikin scale-nya tuh sama mirip gitu loh. Walaupun beda 1 cm kali ya, tapi untuk kita lihat persisnya kita buka aja ya. Ini ada beberapa komparasi untuk figur yang selini ya, ibarat bukan selini tapi emang SOC, tapi ini ukurannya memang standarnya seperti ini. Ini dari De Leon, dia tingginya 18 ya? 18, terus yang dari Tetsujin ini 17 ya, sesuai dengan nomornya 17. Ini 17 tahun lebih tinggi dikit emang ya? 17 tahun masih nggak terlalu kelihatan. Oke. Nah ini kemarin dari Nonakanya ini sengaja bikin kayaknya ya, dia merenewal figur si Tokusatsu ini ke dalam bentuk SOC, jadi bentuknya seperti ini gitu loh. Ya kurang lebih kalau mau ngoleksi ya ini udah ada satu deretan gitu, satu baris seperti ini, jadi lumayan menarik gitu ya. Ini udah bagian komparasi. Sekarang kita mau lihat fiturnya si Tetsujin dengan figur ini sendiri. Jadi ini memang harus dipasang di dalam perutnya. Ini kita pinggirin dulu. Oke, ini kita masukin ke dalam perutnya. Nah, ini perutnya bisa dibuka. Nah, seperti ini. Nah, ini palanya udah naik deh. Jadi ini dimasukin ke dalam. Sedikit dibuka dikit. Nah, terus baru masukin. Nah, oke. Ini ada beberapa
dia ada 2 tombol, tapi kayaknya untuk gimmick soundnya mungkin nggak banyak ya. Cuman nanti lihat dari apa B-rollnya aja, itu udah ada, kita coba tes. Nah ini salah satunya, nyala kan? Kelihatan? Oke, kelihatan ya. Nah ini kalau lagi ngomong gitu lampunya di matanya nyala gitu loh. Suaranya sayangnya sangat kecil ya, jadi nggak terlalu kedengaran secara jelas gitu loh. Oke, nah kita coba transform ya ke dalam apa jadi bentuk pesawatnya. Tapi untuk jadi pesawat ini bagian yang tadi yang partnya juga harus dikeluarin dulu karena nanti ini tangannya masuk ke sini. Twing. Oke, ini perlu ditekuk. Ini oke, ini masuk di dalam bagian part kaki. Buka lagi deh. Ya ini di sini, ini bisa masuk di sini. Kalau nggak salah yang cogokin ini nggak persis bisa masuk, nggak salah. Bukan cogokin, yang Action Toys yang baru nggak salah. Jadi dia ada kendala buat nutup ini masih nyangkut. Tapi kalau yang ini perfect sih. Nah ini yang bagian mobil di sini, dan ini yang pesawat di atas. Ini jadi kayak apa runway-nya. Oke. Jadi seperti ini kalau jadi bagian pesawat. Oke. Nggak banyak ya fiturnya, maksudnya gimmicknya, jadi memang seperti ini, cuman sederhana ini sih, makanya kalian juga paketnya juga efisien banget seperti ini gitu. Oke, kesimpulannya dari figur ini untuk akurasi ke serialnya ini mendekati 90% ada kali ya, cuman memang beberapa yang kurang ya ukuran dari kurang kepala. Tapi kenapa dibikin palanya lebih kecil di Passat Robot ya, karena lebih biar skala ke dalam jadi pas jadi pesawat ini sesuai gitu loh. Lebih proporsional. Iya, lebih proporsional gitu. Cuman sayangnya itu tadi join-joinnya ada yang masih terbatas, yang dari pundak, terus dari perutnya gitu kan. Tapi untuk dari kaki sih oke lah gitu. Dan sebenarnya juga orang berharap ini kalau bisa sih tadinya figurnya lebih besar gitu loh. Tapi ya udahlah, memang dibuat satu lini dengan yang lain-lain, jadi tetap dibikin di bawah 20 cm gitu. Yo, jadi gini aja ya. Hasil reviewnya, jangan lupa nanti untuk subscribe di Kotak Coklat. Dan karena ini menghubung bulan Ramadan, jadi kita dari Isekai nggak ada ini ya, penyajian dulu ya. Itu nanti nunggu waktunya, oke? Ya gini aja hasil reviewnya. Jangan lupa nanti subscribe Kotak Coklat, di like, di share, nanti di komen, supaya nanti ada input buat video-video berikutnya. Jadi nanti jangan lupa juga klik belnya juga. Jadi ntar kalau ada info terbaru, kalian udah dapat info paling terdepan, oke? Dadah! Kalau dibandingin sama Superman? Superman mana? Apa nih? Superman. Wah, apa ini? Ini kayaknya habis nyalon ya, soalnya rambutnya masih